Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para ustad ustadzah sedaya sedulur jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk ridho pangapura pituduh pitulung keselamatan kesehatan awake berkah seger waras akeh duit akeh beras masalah urusane beres tuntas utang-utange lunas dan bahagia tanpa batas amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wekdal menika kula panjenengan dikersakake ditakdirake Allah saged mutolaah kitab Al-Hikam mugi-mugi istiqomah. Sakmenika pasal 81. Keadaan lapang dan sempit. Iki memang wis jadi kebiasaan tentunya. Ada suka, ada duka. Bersyukur ketika suka dan lebih mendekatkan diri kepada Allah ketika duka. Yang pada akhirnya membuat kita stabil beribadah kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, baik suka maupun duka. Mugi-mugi napa ingkang kula aturake tansah diringi hidayah pitulungipun Allah ndadosake gampil anggenipun paham. Dibalik ngono saged ngamalake dados ilmu sing barokah manfaat donya dumugi akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Basa toka kaila yubki kamal qabdi wa qabadoka kaila yatruku kamal pasti wa akhrajaka anhuma kaila takuna lisai'in dunahu haidunallah. Basa to beber sapa Gusti Allah ka ing sira beber keadaan kesempatan kaila yubki supaya ora netepake sapa Allah ka ing sira mal qabdi sertane kesempitan segala keterbatasan. Wa qabado qabade maknane asaling gegem menyempitkan sapa Allah ka ing sira membatasi jenenge sempit iku ya tetep bisa obah saithik jek iso obah ana taleni lah gitu maneh. Kita dibatasi, direm, digegem. Kailaya teruku, sapun ora ninggal sapa Allah ka ing sira malbas disertane beber jembarake. Wa akhraja lan ngetake sapa Allah ka ing sira anhuma saking pasti wal qabdi. Kamu dikeluarkan dari keduanya dalam kondisi netral.
kaila takuna drapun ora ana sapa sira lisain maring suci-wiji tunahu kang saliyane Allah iku gantungake. Allah memberi kelapangan, banyaknya kesempatan kepada kita agar kita tidak selalu dalam kesempitan. Nih kok. Inna ma'al usri yusra. Jadi sing ana iku angel dhisik, lagi bur ketemu gampang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Iku umume ngono, ya ana sing gak ngono, tapi asline tetep ngono. Mau gaen-gaenane wong tok. Tetep ana kesempitan tapi gak dianggap lah. Allah memberi kita juga memberi kesempitan. Itu juga agar kita tidak hanyut dalam kelapangan. Waktu banyaknya kesempatan kita hanyut dengan kesempatan itu. Dan Allah melepaskan kita dari kedua-duanya dalam keadaan nol. Ya ora sempit, ya ora longgar, biasa. Supaya kita tidak menggantungkan diri, tidak berharap, tidak memohon kepada selain Allah. Artinya ini semua adalah keadilan dan kebijakan Allah. Walanabluwannakum bisai'in minal khairi wasyarri fitnah. Ana kaapian kaelekan iku ya fitnah kabeh. Dicoba. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Bagaimana kita tuh mensikapi dengan sikap yang terbaik. Bagaimana kita bisa mensikapi dengan sikap yang terbaik? Harus ada modal ilmu, menggunakan anugerah yang Allah berikan kepada kita sejak lahir. Ada rasa cipta, karsa dan karya. Bagaimana itu berfungsi dengan adanya keilmuan. Itu tandanya kita mensyukuri pemberian Allah. Ini gak nggunakno ilmu nih berarti gak nyukuri dikai akal, gak nyukuri dikai perasaan, dan gak nyukuri inna adzabil sadid. Soro pek-pek dhewe berarti ini sampai soro iku salahmu dhewe. Ora salah sapa-sapa. Kesempitan dan kelapangan, makanya ada orang-orang yang ngarani menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ya iku ya ono. Di dalam kesempitan ada kesempatan. Dalam keadaan sempit dan lapang itu adalah situasi yang pasti dialami oleh setiap hamba, setiap mereka yang ada di dunia ini. Kedua keadaan tersebut menurut pandangan orang-orang arif billah itu bagian dari pengembangan khauf dan roja. Ketika sampean dalam keadaan lapang, bagaimana tetap kontrol? Kita tetap harus menanamkan sifat khauf. Jangan sampai apa yang kita lakukan menjadikan murka Allah, menjadikan perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Kontrol kirim karo khauf. Ketika dalam keadaan sempit, perbesar rojaknya, harapan anugerah, pertolongan, petunjuk. Sehingga ketika lepas dari kesempitan, yang ada hanyalah rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah, sehingga menjadikan adanya peningkatan
status dan level pada diri seorang hamba itu. Kincir air itu akan mengeluarkan energi dan memberi banyak manfaat ketika terjadi ada naik dan turun, sehingga terjadi perputaran. Dari perputaran itulah menimbulkan energi. Sempit dan lapang itu selalu datang silih berganti. Datangnya di mana? Dalam hati setiap manusia. Jadi sing ukuran itu hati. Makanya kadang-kadang sebagian orang sesuatu itu dianggap sesuatu yang menyengsarakan, tapi bagi pandangan orang yang lain itu biasa, malah menyenangkan. Seperti panganan ngono ta, ana sing arane enak, sing arane gak enak. Ada panganane padha. Sing ukur enak gak enak apa? Ya perasaan hati ini. Nek enak apa alasane, nek gak enak apa alasane. Tetap harus punya alasan. Nah, orang yang punya alasan itu tetap menggunakan rasa dan akalnya untuk mengukur itu, menilai itu. Oleh karenanya apabila seorang hamba dalam keadaan kelapangan, situasi dirinya dalam keadaan dorongan nafsu yang sangat tinggi, jelas longgar wae seneng, nafsu mudah masuk. Macam-macam bentuk akan tumbuh dalam diri manusia tersebut. Dorongan nafsu itu tetap waspadalah, karena nafsu selalu akan mengambil bagiannya. Sedangkan kalau orang dalam keadaan sempit, biasanya dia akan lebih mendekatkan diri kepada Allah, muhasabah dirinya, posisi tidak tepat. Itu nanti insya Allah dalam pasal berikutnya akan diungkapkan secara gamblang lugas oleh Al-Walid Qutbi Al-Ghaus Sayyidina Syekh Abdul Hasan Syadzili radhiyallahu ta'ala. Jadi enak gak enak ukurannya awake dhewe. Dari sisi mana kita memandang? Di antara kebijakan dan kemahahalusan Gusti Allah, maha asiknya Gusti Allah terhadap hambanya, itu menciptakan dua situasi itu. Ada situasi lapang dan sempit. Dia datangkan kesempitan lalu menggantinya dengan kelapangan, kemudian mengeluarkan dari kedua situasi itu. Itu menunjukkan bahwa baik lapang ataupun sempit itu semua bersifat fana, bersifat kondisional, situasional dan tidak permanen. Gitu. Sehingga rasa iman dan tawakal kita semakin bertambah dengan adanya situasi yang silih berganti antara lapang dan sempit. Buah itu tawakal. Syekh Faris radhiyallahu ta'ala anhu dawuh, yang datang awal itu adalah kesempitan, kemudian kelapangan menggantikannya. Inna ma'al usri yusra, dibaleni maneh fa inna ma'al usri yusra. Nah, kalau orang sudah terlatih dengan semacam ini, muncul kesadaran pribadi bagaimana dia nanti menyikapi, membawa dirinya.
Jadi ketika khauf, rasa takut itu menguasai diri, kadang-kadang kita tidak bisa bernapas sampai gak iso obah, mangan gak enak, turu gak enak, gelibak gelibuk. Serasa kita itu tersiksa. Tapi ketika rojak harapan, janji pahala, luasnya rahmat Allah, lembutnya kasihnya Allah, kita ingat akan hal itu, redam kembali. Yo ngono situasi. Nunggone ati kabeh, mergo ati niku molak-malik. La yusamal qalbu illa yuqallibu. Diarani ati mergo molak-malik. Ya molak-malik ati itulah yang menimbulkan daya kehidupan. Naik turun nanti dikiri Allah Allah Allah. Hati ini semuni. Masa turu tetap bergerak. Itu dilatih. Nah, disitulah teknis-teknis dalam torekoh. Jadi untuk menyikapi hal-hal semacam ini dingelmoni. Nah ini kati ngelmoni yo salah dewi. Jadi bagaimana menempatkan khauf dan roja, bagaimana menempatkan rahman rahimnya antara syukur dan istighfar. Hidup berputar pada dosa dan pahala, itu semua atas keadilan dan kebijakan Allah untuk menjadikan hamba itu lebih baik, lebih dekat, lebih tawakal dan menguatkan imannya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.